Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Angelika dari kelas 2 TRPLA dengan NPM 1062329. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk kode program desain menggunakan aplikasi Android Studio yang telah saya buat untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak atau PAB. Di sini kami diminta untuk membuat desain aplikasi menggunakan Android Studio bertemakan literasi Gen Z. Jadi yang saya ambil yaitu tentang mental health atau kesehatan mental. Ini adalah tampilan aplikasi yang sudah saya run. Ini untuk tampilan awalnya. Nama aplikasi yang saya buat itu bernama Heal ya. Sini kita klik Get Started, tombol Get Started, lalu akan menuju halaman kedua, layout kedua, di mana di sini terdapat dua eh, pilihan menu, yaitu ada Sign Up atau Sign In. Kita klik yang Sign Up. Nah, lanjut akan menuju ke halaman ini, di mana pengguna diminta untuk menginput tiga data berupa username, email, dan password. Saya pilih username Cerika Cakep, terus emailnya cerika@gmail.com, lalu passwordnya Cerika. Di sini juga terdapat checkbox untuk I agree to the terms of use and privacy policy. Setelah itu kita klik sign up, lalu akan muncul success create new account, please login atau sign up. Sign in maksudnya. Nah, lalu akan menuju ke halaman untuk login. Di sini user diminta untuk memasukkan username dan password. Angelika Cakep, lalu passwordnya Angelika. Nah, lalu untuk nama username yang kita input di sini nanti akan diambil datanya dan ditransfer ke layout selanjutnya untuk menampilkan nama tersebut. Kita klik login, login sukses. Lalu di sini adalah halaman selanjutnya, di mana user akan diminta untuk memilih mood hari itu. Jadi judulnya Daily Check Up. Nah, ini untuk Hello Angelica Cakep itu mendapatkan atau get information dari nama username yang diinput di halaman login tadi sebelumnya. Lalu di sini ada How are you feeling today? Saya menggunakan spinner. Jadi bisa milih ada excited, fine, bad, stress, dan happy. Saya pilih yang stress. Akan muncul those your mood today is stress. Lalu ketika kita klik submit, akan langsung muncul atau menuju ke halaman beranda. Nah, di halaman beranda ini, yang bagian atas ada gambar profil, lalu teks welcome, it's you again, lalu ada um, icon notification. Next ada short text to be a better person every day. Lalu selanjutnya saya terdapat menu informasi singkat. Judulnya How is Gen Z Mental Health. Ini ada tombol Learn More untuk menuju ke halaman informasi lengkapnya. Lalu pada bagian sini ada Today's Goals dan kita bisa klik See All nantinya. Ini untuk Today's Goals hanya menampilkan satu aja. Jadi untuk melihat lebih banyaknya bisa klik See All atau klik bagian tombol Meditation. Lalu untuk bagian kategori, sini ada beberapa kategori yang saya tampilkan menggunakan scroll view. Yang pertama ada Daily Motivation, lalu ada Mental Health Tips, Mental Health Test, Relaxation Music, dan Health Videos. Lalu pada bagian bawah terdapat navbar menu, yaitu ada Home, Note, lalu ada Save,
dan profil user. Kita coba klik yang Learn More. Sini akan menuju ke halaman yang menampilkan informasi seperti ini. Jadi pada bagian sini ada uh, icon back untuk kembali, lalu headernya menampilkan judul info dan icon save. Selanjutnya di sini ada judul informasi yang ingin ditampilkan yaitu How is Gen Z Mental Health. Lalu di sini ada eh, tanggal dan pembuat informasi tersebut. Selanjutnya ada untuk gambarnya. Lalu yang di sini saya menggunakan scroll view agar teks yang teks informasi yang ingin ditampilkan dapat di scroll. Lalu kita klik back, akan kembali ke bagian beranda, lalu ke bagian goals. Kita bisa klik bagian meditation atau klik tombol uh, teks see all di sini. Nah, setelah itu akan masuk ke halaman layout ini, di mana terdapat judul Today's Goals dan keterangan check the box when you done the to-do list. Ketika selesai melakukan kegiatan tersebut, kita bisa menceklis di sini. Nah, di sini saya buat ada yang meditation, Mandarin course, PIB project, read book, dan drink some little water. Bisa klik-klik gitu. Terus klik back. Nah, kita bisa juga lewat sini. Saya buat ada dua macam. Sama juga. Selanjutnya, ke bagian kategori, kita ke daily motivation. Ketika diklik, akan memunculkan tampilan seperti ini. Jadi, di sini saya set uh, daily motivation untuk tanggal 22 bulan November tahun 2024. Bagian tanggal ini bisa di scroll view horizontal, tapi tidak saya buat banyak. BTW di sini salah harusnya 21, 22, 23, dan seterusnya. Untuk yang tahun 22, saya buat dari motivation-nya learn to be done with people, not bothered, not mad, just done. Kita klik back, lalu kembali ke beranda, kita klik mental health tips. Nah, di sini akan menampilkan tips-tips kesehatan mental yang ditampilkan menggunakan list view. Ketika diklik akan muncul those tips, take time for yourself, lalu sama juga untuk yang lainnya. Kita klik back, kita ke bagian mental health test. Jadi di sini terdapat daily test, di mana ada 5 pertanyaan yang saya tampilkan menggunakan scroll view, dan dapat dipilih jawabannya menggunakan radio button. Pertama ada pertanyaan, are you able to focus on what are you doing? Kita bisa pilih jawabannya last and usual. Dan juga untuk yang lainnya, bisa kita klik pesan-pesan, lalu ketika kita klik submit, you finish the daily task, akan muncul tos seperti itu. Lalu di bagian beranda kita kembali, lalu memilih relaxation music. Nah, di bagian relaxation music ini saya buat judulnya ada Chill Music dengan beberapa kategori seperti general, sleep, study, dan self-love. Tapi untuk menu-menu ini tidak bisa diklik karena tidak saya buat dapat digerakkan secara aktif. Nah, untuk 3 lagu awal itu saya menggunakan audio offline. Sedangkan untuk yang keempat, yang terakhir di sini, saya menggunakan online audio online. Jadi untuk menjalankan audio online harus memastikan bahwa internet kita itu uh, lancar. Kita coba yang online.
Nah, di sini audio started playing. Ini lagunya udah ada di laptop saya, cuma saya nggak tahu di video bakal kerekam atau enggak. Kita klik pause, muncul terus audio pause. Lalu kita coba untuk yang ketiga ini, karena sama lagunya, saya pilih salah satu aja, misalnya di sini. Ini yang offline audio, media started playing. Ini juga suaranya, lagunya udah berhasil, cuma saya nggak tahu di video kedengaran atau enggak. Saya harap kedengaran ya. Oh, kita klik pause, music pause. Sudah berhasil, lalu kita back ke beranda ke kategori, menu kategori yang terakhir yaitu Hill Videos. Nah, jadi di Hill Videos ini susunannya hampir mirip seperti yang Hill Music tadi. Cuma di sini untuk bagian video saya buat ada dua macam. Uh, Stop being overthinker dan stop being lazy. Nah, terus di sini ketika kita klik tombol play, nah akan langsung menjalankan video Stop Being Overthinker. Nah, di sini juga bisa kita pause, bisa kita bisa back 10 detik dan bisa forward 10 detik lebih cepat 10 detik dan lebih lambat 10 detik. Nah, ini juga bisa kita atur untuk kecepatannya yang mana. Those are the ones that get it. Because they're like, yeah. Yes, done. Terus kita back, kembali lagi ke sini, back lagi, selesai. Untuk bagian tombol navbar home akan menuju ke beranda ini. Untuk menu note dan save itu nggak saya buat. Lalu terakhir ada profil user. Profil user, di sini username-nya saya buat Vanessa Angelika, NPM, email, uh, class, address, dan phone number. Forward back, dan ya, selesai. Sini. Oke, dan sini saya akan menjelaskan untuk kode layoutnya. Oke, jadi pertama sebelum ke layout saya akan menampilkan untuk resource manager. Untuk membuat desain, tentunya kita harus mengimport beberapa yang kita butuhkan seperti icon, gambar, foto, dan lain-lain. Sini juga saya menambahkan ada background, yang ujungnya itu round, jadi sedikit melengkung. Lalu ada yang lonjong seperti ini, ada background foto juga, dan ada profil-profil, semua yang saya butuhkan sudah saya import. Untuk icon, kita bisa menggunakan dari vector asset di sini, di Resource Manager, klik vector asset, lalu pada bagian clip art, kita bisa memilih banyak sekali macam icon yang bisa kita gunakan. Untuk melakukannya, kita tinggal klik OK. Lalu untuk mempermudah memanggil icon tersebut, kita tinggal ganti namanya jadi yang simple. Setelah itu klik next, 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 dan finish. Lalu untuk mengimport gambar, kita bisa pilih yang import drawables dan tinggal pilih yang mana ingin kita input. Misalnya ini, klik next, next, finish. Selanjutnya, di sini juga saya ada membuat directory row.
yang isinya untuk menampung file offline seperti ini MP3 untuk lagu offline dan Hill MP4 untuk video offline. Selanjutnya untuk di directory value terdapat colors.xml. Di sini saya menggunakan ada warna hitam, putih, lalu abu-abu terang, pink gelap, agak lalu ada pink soft. Selanjutnya untuk string saya tidak menggunakan banyak, hanya di sini ada string array dengan nama spinner items. Ini untuk menampilkan pilihan-pilihan pada bagian spinner yang excited, fine, bad dash, recipe gitu. Lalu string dengan nama gen Z1 sini untuk menampilkan teks pada bagian learn more about how is Gen Z mental health. Lalu ini untuk teks yang kedua, ini untuk teks paragraf yang ketiga. Jadi menampilkan informasi tersebut saya bagi menjadi 3 paragraf. Untuk teks yang lainnya tidak saya masukkan ke string karena langsung saya gunakan atau saya masukkan di bagian XML-nya, tidak secara eksternal. Oke, di sini akan saya jelaskan untuk per masing-masing layout. Ada sekitar 16 dan 15 atau 15 layout. Layout yang pertama, ini saya menggunakan relative layout sebagai base dari layout ini. Yang pertama ada text view. Text view ini sebenarnya sama, cuma saya buat double. Yang satu berwarna putih dan yang satu berwarna pink. Oke, warna pink. Dan posisinya itu bertimpa, menampilkan judul aplikasi yaitu Hilya. Kenapa saya timpa? Agar saya ingin terdapat kesan seperti bayangan. Jadi bayangannya itu warna putih dan posisinya terletak sedikit bawah dari teks yang berwarna pink. Dan besarannya juga beda, yang putih lebih gede yaitu 73 dp, sedangkan yang pink itu 70 dp. Jadi dua teks ini saling menimpa. Selanjutnya menggunakan image view untuk menampilkan gambar beranda. Sorry, bukan beranda tapi bagian awal itu dari yang diambil dari drawable dengan nama icon 1. Next, saya membuat button. Nah, button ini dibungkus menggunakan background 1. Background 1 itu yang ini. Nah, background 1 itu yang ini. Jadi, pada bagian ini saya membuat shape-nya rectangle, lalu mendefinisikan dua warna untuk gradiasi. Jadi, warna gradiasi yang pertama itu adalah warna ini uh, pink soft, sedangkan untuk color akhirnya itu yang pinky dan saya menggunakan angle-nya 0, jadi gradasinya ke kiri ke kanan. Lalu untuk radius radius ini digunakan untuk membuat lengkungan pada tiap tepi rectangle tersebut, tepi uh, persegi tersebut. Lalu selanjutnya saya mendefinisikan border. Sorry, not gold, but white, man. Oke, warna putih. Border pinggirannya itu warna putih, tapi lebarnya 2 dp. Oke, kembali ke bagian layout. Sini menggunakan background dari background 1 untuk menampilkan text get started. Nah, text get started ini itu saya tampilkan menggunakan font
family dari drawable dari directory font dengan nama Python. Nah, directory font ini ada saya buat juga. Nah, di sini. Jadi untuk directory font ada dalam directory res, ada directory font. Nah, di dalam directory font itu terdapat 3 jenis font yang saya masukkan, yaitu pertama ada Carving Soft, Philosopher, dan Watson. Untuk memanggilnya, kita hanya perlu eh, menggunakan add font, lalu nama dari font tersebut. Nah, pada main activity ini, saya main activity yang pertama, saya set layout yang ingin ditampilkan yaitu layout Sabtu yang tadi. Lalu saya membuat variabel klik, di mana variabel klik ini merujuk pada sebuah button dengan ID get ID started. Nah, setelah itu saya buat variabel ini ketika diklik maka akan menjalankan intent, di mana intent ini akan mengarahkan atau memindahkan layout ke halaman layout 2, layout selanjutnya. Lalu kita ke layout 2. Nah, di layout 2, ketika get started button tadi diklik, akan muncul ke layout 2 ini. Di layout 2 ini, saya menggunakan relative layout sebagai relatif dasarnya, di mana di dalamnya terdapat komponen image view untuk menampilkan gambar ini. Lalu selanjutnya ada text view untuk menampilkan judul aplikasi atau Hilya. Lalu ada text view lagi untuk menampilkan deskripsi aplikasi. Hilya supports mental health well-being through mood tracking and mindfulness tools. Sini saya menggunakan font Carving Soft. Selanjutnya terdapat relative layout, di mana relative layout ini mengatur susunan untuk text sign in dan sign up. Relative layout ini menggunakan background dibungkus dengan background 1. Lalu di dalam relative layout ini terdapat komponen text view. Text view yang pertama menampilkan text sign in yang dibungkus dengan background 2. Jadi background 2 itu yang ini menampilkan background belakang warna soft pink dengan border putih. Jadi kesannya memberikan perbedaan dengan antar sign in dan sign up. Lalu untuk yang sign up, saya tidak menggunakan background apapun, jadi hanya menampilkan teksnya sign up. Lalu untuk activity layout 2-nya, di sini saya set akan menjalankan layout 2. Layout 2 XML, lalu saya membuat 2 variabel, variabel sign in dan variabel sign up. Variabel sign in ini merujuk pada komponen text view dengan nama sign in. Variabel sign up merujuk pada komponen text view dengan nama atau ID sign up. Selanjutnya di sini saya buat ketika sign in diklik, maka akan mengganti atau menuju ke halaman layout 3. Lalu untuk yang sign up, ketika diklik akan menjalankan intent yang akan mengubah layout menuju layout 4. Kita ke yang 3. Nah, di halaman ini itu halaman untuk bagian sign in. Base-nya linear layout. Lalu di dalam linear layout tersebut terdapat image view untuk menampilkan tombol kembali, text view untuk menampilkan pesan pesan singkat,
Hey, welcome back. Lalu ada image view untuk menampilkan gambar, text view untuk menampilkan judulnya, sign in here. Lalu selanjutnya terdapat linear layout, di mana di dalam linear layout ini menyusun komponen di dalamnya secara vertikal. Yang pertama itu ada edit text, untuk pengguna dapat menginput uh, data atau informasi username yang dibungkus dalam background 3. Background 3 yang ini sedikit melengkung, setiap ujung sisinya, lalu berwarna pink dan bordernya itu putih. Nah, di bagian uh, sorry, sini. Nah, ini. Nah, di bagian sini, di sini juga saya tambahkan drawable left, itu menampilkan drawable person, icon person, lalu edit text yang kedua, itu untuk input tab password, dengan drawable left-nya itu menampilkan gambar gembok. Selanjutnya di bawah terdapat text view untuk menampilkan text forgot password, klik here. Lalu yang terakhir terdapat ini layout yang mengatur atau menampilkan button dengan background 4 berwarna putih backgroundnya, menampilkan teks login. Jadi ketika diklik akan login gitu. Nah, di sini untuk main activity layout 3, saya set layout 3 yang akan ditampilkan, lalu terdapat 3 variabel. Jadi ada variabel back untuk mengacu atau merujuk ke komponen image view dengan nama back beranda. Lalu ada variabel username yang mengacu pada komponen edit text dengan nama ID username. Lalu password dengan komponen edit text dengan nama password. Di sini saya buat ketika tombol back diklik, maka akan menjalankan intent yang akan mengarahkan ke halaman layout 2. Lalu untuk button login yang di bagian bawah, saya buat terdapat kondisi di mana ketika username atau passwordnya itu kosong atau tidak terisi, dan langsung mengklik tombol login yang di sini, maka akan menampilkan those email dan password must be filled, harus diisi. Sedangkan jika username dan password itu dua-duanya formnya sudah terisi, maka akan menampilkan toast login text. Menampilkan toast login text, kemudian akan menjalankan intent langsung, intent yang mengarahkan ke layout 5. Nah, di sini pada bagian layout 3 ini, ketika ketika nama username yang diinput itu akan diambil atau disimpan, kemudian akan dikirimkan atau ditransfer ke layout 5. Oke, akan ditampilkan ke layout 5. Sebelum ke layout 5, kita lanjut dulu ke layout 4. Layout 4 ini sama susunannya seperti yang layout 3 tadi, bagian sign in. Nah, bedanya hanya pada bagian teks dan gambar. Teks di sini saya menampilkan teks let's get started with us. Lalu gambarnya juga saya ganti. Terus, oke, next sini untuk ini layout yang mengatur 3 form di dalamnya, yaitu komponen edit text. Sini sama seperti layout 3 tadi.
Cuma saya tambahkan satu lagi. Jadi ada eh, edit text username, edit text email, dan edit text password. Di luar linear layout tersebut terdapat checkbox. Nah, checkbox ini saya gunakan, kemudian di sebelahnya akan otomatis menampilkan teks I agree to the terms of use and privacy policy. Lalu next, terakhir ada linear layout yang menampilkan button. Button dengan teks sign up di sini. Oke, untuk eh, main untuk activity layout tempatnya, di sini saya set menampilkan layout keempat, lalu terdapat variabel back yang ketika diklik akan menuju ke halaman layout 2. Lalu di sini saya mendeklarasikan dua variabel, ada variabel email dan variabel password. Nah, terus di sini saya buat ketik untuk button register itu yang sign up ini. Nah, sama juga seperti layout 3, ketika langsung diklik, namun untuk email dan passwordnya itu kosong, email dan passwordnya kosong harus oke. Jadi akan menampilkan toast username, email, and password empty. Fill the form. Jadi diminta untuk mengisi terlebih dahulu. Nah, namun jika sudah terisi, maka akan menampilkan success create new account. Please login. Ketika sudah berhasil login, itu akan menuju ke layout 3 tadi. Jadi dari sign up, lalu berhasil membuat akun, akan menuju ke halaman sign in atau login. Nah, ketika berhasil login, itu akan menuju ke halaman ini. Halaman untuk memilih mood hari itu, yaitu daily check up. Sini layoutnya saya menggunakan linear layout sebagai base atau dasar layoutnya. Lalu terdapat image view untuk menampilkan tombol back. Lalu terdapat linear layout. Di dalam linear layout ini terdapat beberapa komponen, seperti yang pertama itu text view untuk menampilkan uh, header daily check up. Lalu yang kedua itu ada text view kosong dengan teks kosong. Kenapa teks kosong? Karena text view dengan ID greeting text view ini akan digunakan untuk menampilkan teks eh, berupa Hello Angelica cakep tadi, karena didapatkan info atau datanya dari layout ketiga tadi yang login. Username yang dimasukkan akan ditampilkan di sini. Lalu lanjut ada text view menampilkan how are you feeling today. Selanjutnya terdapat linear layout, di mana di dalam linear layout ini terdapat komponen spinner. Spinner dengan ID my spinner. Jadi spinner ini akan menampilkan pilihan-pilihan dari teks string yang tadi sudah dibuat pada string.xml atau string eksternal. Jadi akan menampilkan teks-teks pilihan tersebut. Selanjutnya terdapat button untuk button submit. Terakhir menampilkan gambar ini. Nah, di activity layout 5 itu kita mengset layout 5 yang akan dijalankan. Lalu di sini untuk variabel spinner, di sini kita menggunakan adapter. Eh, Layout yang akan ditampilkan itu menggunakan set drop down view.
Jadi semacam di drop down. Nah, di bagian ini tuh nanti ketika teks atau string pilihan dalam spinner itu diklik, tuh akan otomatis menampilkan toast your mood berupa selected item, item yang dikirim. Misalnya bad day, jadi akan muncul toast your mood today itu bad day gitu. Lalu ini yang bright. Lalu next ada var submit. Variabel submit ini mengacu ke button submit dengan ID submit button. Lalu ketika diklik akan menjalankan intent yang akan menuju ke halaman layout 6 atau layout beranda. Nah, pada bagian layout 5 ini saya mendeklarasikan eh, variabel username di mana di sini akan mengambil data username dari intent yang sebelumnya yang di layout 3. Akan mengambil username, kemudian akan menampilkan username tersebut pada text view ini. Text view ini dengan ID greeting text view. Jadi nanti yang akan ditampilkan teks yang sudah diambil dari username atau nama yang diambil dari username akan ditampilkan dengan tampilan seperti berikut. Hello, bla bla bla. Hello Angelica, hello Vanessa gitu. Terus ke layout 6. Nah, layout 6 adalah layout paling ribet ya. Iya. Jadi di sini saya menggunakan relative layout untuk base layoutnya. Lalu di dalamnya terdapat relative layout lagi dengan ID relative F1. Di sini akan menampilkan gambar profil, lalu menampilkan text welcome, it's you again, dan image view untuk menampilkan gambar notifikasi. Posisinya pertama gambar profil, lalu di sebelah kanannya terdapat text welcome, di sebelah text welcome terdapat gambar notifikasi. Next, ada relative layout lagi yang digunakan untuk menampilkan teks be a better person every day. Nah, posisinya teks relative layout yang menampilkan teks ini itu berada di bawah relatif F1 yang nampilin ini. Untuk text view-nya saya buat double, jadi eh, kesannya menimpa dan terdapat bayangan. Bayangannya itu berwarna putih. Ini di better, better nggak ya? Nah, ada putih-putihnya. Lalu eh, text view yang kedua itu bagian atas yang warnanya pinky. Next, terdapat relative layout. Relative layout ini berada di bawah linear F1 yang ini. Nah, di sini dalamnya terdapat relative layout lagi yang membungkus isi di dalamnya menggunakan background 4, di mana di dalamnya terdapat komponen text view untuk menampilkan judul ya, judul informasi yang ingin ditampilkan yaitu Hoiskian Z Mental Health. Lalu yang kedua itu terdapat button untuk button Learn More. Nah, di luar relative layout tadi, itu saya menampilkan image view. Image view ini saya susun atau saya letakkan di bawah linear layout. Sorry, ini bukan linear layout, uh, harusnya relative layout. Cuma saya salah nama karena ganti tag. Oke, di sini saya tampilin. Jadi kesannya gambar ini menonjol dan melebihi relative layout yang putih ini.
Jadi bagus. Selanjutnya, terdapat relative layout yang menampilkan background putih yang besarnya dari sini sampai ke bawah akhir. Di dalam linear layout ini, pertama terdapat view, tag view untuk menampilkan semacam garis, ya, garis dengan eh, lebarnya itu 50 dp dan tingginya 5 dp. Dan saya kasih warna pinky. Next, dapat relative layout. Sorry, bukan relatif tapi linear layout. Nah, linear layout ini akan mengatur susunan di dalamnya secara vertikal, itu dari atas ke bawah. Yang pertama, terdapat linear layout yang mengatur susunan text today's goal dan see all. Ini today's goal, lalu see all. Next, ada relative layout yang menampilkan yang membungkus komponen di dalamnya dalam background 6, di mana backgroundnya itu warna putih, tapi bordernya warna pink. Dalamnya ada image view, nampilin gambar meditasi, lalu sebelahnya ada text meditation, di sebelahnya lagi bagian bawah ada keterangan untuk eh, lokasi atau tempat dan waktu yang diatur warna light gray. Lalu di sebelah teks keterangan waktu dan tempat tadi terdapat image view untuk menampilkan gambar notifikasi. Di bawahnya eh, linear layout untuk menampilkan text view kategoris dan text view see all. Selanjutnya, terdapat horizontal scroll view. Saya menggunakan horizontal scroll view untuk menampilkan menu-menu di sini, menu-menu kategorinya. Jadi, di dalam horizontal scroll view ini terdapat linear layout yang mengatur susunan orientasinya secara horizontal, jadi dari kiri ke kanan. Gitu. Nah, linear layout ini akan membungkus semua komponen di dalamnya per per card ini, per bagian. Card yang pertama itu saya buat relative layout dengan background 7. Oke, background 7 yang ini putih dan bordernya warna pink. Lalu di dalamnya terdapat image view untuk menampilkan logo menunya atau gambar menunya. Lalu text view. Text view daily motivation atau nama menunya. Nah, pola relative layout ini tuh saya uh, saya gunakan hingga ke semua re- ke semua card menu selanjutnya. Jadi sama susunan dan stylenya. Cuma yang dibedakan paling gambar dan judul menunya aja, nama menunya aja. Dan per tiap card atau per tiap, ya benar sih, per tiap card ini saya kasih jarak menggunakan margin start sebesar 25 dp. Tuh, pokoknya, nah, sampai ke kill videos. Nah, setelah itu kita tutup lagi menggunakan uh, linear layout yang pertama, lalu horizontal scroll view. Di bawahnya terdapat linear layout yang membungkus komponen di dalamnya menggunakan background satu. Nah, di dalam linear layout ini terdapat komponen image view, 4 image view. Image view yang pertama menampilkan home, lalu image view yang kedua menampilkan gambar note atau jurnal. Ketiga itu save, dan yang keempat itu person atau untuk yang user. Nah, di activity layout 6 itu ada banyak sekali variabel button yang saya buat. Button 1 itu merujuk ke button dengan ID learn more BTM, btn 2 itu merujuk ke text view dengan
ID meditation. Btn 3 merujuk ke komponen text view dengan ID see all. Btn 4 itu merujuk ke text view dengan ID daily motivation. Btn 5 merujuk ke text view dengan ID mental tips. Btn 6 itu menuju text view dengan ID mental test. Btn 7 ke text view dengan ID Hill Music. BTN 8 itu menuju ke text view dengan ID Hill Videos. BTN 9 merujuk ke image view dengan ID Home. BTN 10 merujuk ke image view dengan ID Profile. BTN 11 image view dengan ID Image Music. Nah, masing-masing button tadi ketika diklik akan menjalankan intent yang akan mengarahkan ke halaman per masing-masing bagiannya. Yang satu tadi ke layout 7, BTN 2 ke layout 8, BTN 3 ke layout 8, sama. BTN 4 ke layout 12, BTN 5 ke 11, BTN 6 ke 10, BTN 7 ke 14, BTN 8 ke 15, BTN 9 ke 6, BTN 9 ke layout 9, dan BTN 11 ke layout 14. Kita lanjut. Tadi layout 6, sekarang layout 7. Nah, layout 7 ini kita gunakan untuk menampilkan halaman informasi lengkap. Base-nya relative layout, terdapat relative layout lagi untuk menampilkan image tombol icon kembali atau icon back, lalu header-nya info, lalu tombol save. Bukan tombol, tapi icon save. Next, saya menggunakan linear layout yang membungkus komponen di dalamnya menggunakan background 5, yaitu background berwarna putih. Di dalam background ini akan menyusun susunan komponen-komponen di dalamnya secara vertikal, jadi dari atas ke bawah. Yang pertama, menyusun komponen text view untuk judul. Lalu kedua ada linear layout, yang dimana linear layout ini akan menyusun uh, text view berupa tanggal informasi ini dibuat, dan text view lagi yang berada di posisinya di ujung atau di sebelah kanan text view tanggal itu untuk menampilkan penulis, nama penulis, by list ya. Lalu terdapat image view untuk menampilkan gambar ini, dan selanjutnya ada scroll view. Di dalam scroll view ini terdapat linear layout. Linear layout ini kan mengatur komponen 3 text view yang ada di dalamnya agar ketika di scroll itu berhasil. Text view yang pertama itu mengambil teks dari string eksternal dengan nama Genza 1. Nah, dan di sini saya atur justification mode interword. Maksudnya agar susunan teks paragraf tersebut rata kiri kanan, justify. Lalu sama untuk paragraf kedua dan ketiga, cuma yang kedua ini string eksternal dengan nama Genza 2, yang ketiga itu string eksternal dengan nama Genza 3. Lalu untuk activity layout 7-nya hanya ada variabel back. Variabel back ini merujuk ke bagian image view dengan ID back yang tombol kembali tadi. Ketika tombol kembali tersebut diklik, akan menuju ke layout 6 atau layout beranda. Kita lanjut ke layout 8. Oke. Jadi di layout 8 ini base-nya atau base layout-nya adalah linear layout yang menyusun secara vertikal dari atas ke bawah. Sama seperti halaman sebelumnya, itu ada tombol back, judul today's goal, dan icon set.
Next, terdapat ini layout yang membungkus komponen di dalamnya menggunakan background 5, yaitu background melengkung di mana pinggirannya melengkung, namun berwarna putih. Backgroundnya berwarna putih. Pertama, terdapat text view yang menampilkan keterangan check the box when you turn the to-do list. Selanjutnya, terdapat table layout. Table layout ini akan mengatur table row di dalamnya. Jadi per per baris, per baris akan disusun. Nah, table row yang pertama itu di dalamnya saya menggunakan relative layout. Relative layout ini untuk menampilkan background 6 ini. Lalu di dalamnya terdapat komponen image view untuk menampilkan gambar eh, meditasi. Lalu yang kedua text view untuk menampilkan text meditation. Lalu di bawahnya terdapat keterangan eh, tempat dan waktu. Lalu di sebelah kanannya saya menambahkan checkbox. Nih, checkbox. Nah, pola table row ini, table row ini itu diulangi sebanyak 5 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5. Bedanya cuma di bagian judul, gambar, sama ini. Lalu di bagian bawahnya terdapat relative layout yang mengatur untuk navbar. Sama seperti yang di bagian beranda. Nah, untuk activity layout 8 itu ada 3 yang saya buat. Seperti yang lainnya, variable back untuk kembali ke layout 6 ketika diklik. Lalu home itu untuk yang ini, tombol home. Ketika diklik juga akan kembali ke layout 6, ke layout beranda. Lalu ada profil. Nah, bagian profil ini ketika diklik akan menuju ke layout 9. Layout 9 adalah layout setelah ini. Ini adalah layout 9. Oke, di layout 9, saya menggunakan relative layout sebagai base layoutnya. Sini pertama, saya menampilkan image view. Image view ini untuk menampilkan background 1. Background 1 itu yang pink ini, pink melengkung ini. Oke, gambar uh, melengkung itu. Selanjutnya, dapat relative layout yang menampilkan icon back atau icon kembali, namun dibungkus dalam background 3 yang bulat itu. Sebelahnya terdapat teks untuk menampilkan headernya, yaitu profil. Di sebelahnya lagi terdapat icon menu. Di bawah tulisan atau text view profil terdapat image view lagi untuk menampilkan gambar profil. Selanjutnya terdapat image view lagi, ini untuk menampilkan seperti kamera kecil di sini agar seakan-akan bisa diklik lalu akan mengubah gambar. Tapi di sini tidak bisa ya. Next ada text view untuk menampilkan nama saya Vanessa Nyilika. Next ada relative layout untuk menampilkan judulnya yaitu biodata. Selanjutnya terdapat relative layout eh, yang akan membungkus komponen-komponen di dalamnya dengan background 6. Background ini. Oke. Dalamnya saya menggunakan table layout, di mana table layout ini akan menyusun table row di dalamnya, yaitu di dalam table row terdapat 2 text view, yaitu username dan nama saya.
kayak gini. Nah, pola table row ini diulangi hingga ke bagian phone number. Nah, per tiap per tiap table row itu diberikan batas atau pembatas menggunakan view. Jadi view ini, oh sorry, view ini berupa garis. Lebarnya 20 dp dan tingginya itu 2 dp dengan warna light gray. Jadi kayak gini. Bagus kan? Silakan diulang-ulangi saja ya. Lalu di activity layout 9 itu cuma ada dua, yaitu back dan menu. Variable back dan menu. Back itu yang ini, menu itu yang ini. Nah, dua-duanya ketika diklik itu akan menuju ke layout 6 atau layout beranda. Kita ke layout 10. Maaf ya kalau kelamaan, karena memang saya buatnya terlalu susah. Saya pun capek. Next, itu ini layout yang mengatur untuk halaman daily test. Seperti yang lainnya, tombol kembali dan header text. Text view, yaitu menampilkan judul daily test. Selanjutnya, terdapat scroll view. Nah, di dalam scroll view ini terdapat linear layout. Scroll view selalu di dalamnya hanya membung terdapat linear layout atau enggak satu relative layout, di mana linear atau relatif tersebut akan eh, mengatur atau menjadi induk dari semua komponen di dalam yang ingin bisa di-scroll. Next, saya menggunakan radio group. Nah, dalam radio group ini, pertama radio group dengan ID radio group 1, dalamnya terdapat text view untuk menampilkan pertanyaan. Menampilkan pertanyaan, lalu terdapat 3 radio button. Radio button untuk pilihan-pilihannya itu menampilkan teks better than usual, lalu yang kedua itu same as usual, dan yang ketiga itu less than usual. Nah, tiap radio button ini saya tambahkan background 4. Jadi ada kayak melengkung di sini biar kelihatan bagus. Nah, pola radio group ini ya, pola radio group ini yang ini itu di copy dan dipaste ke 5 eh, bagian bawahnya. Hanya tinggal diposisikan berada di bawah ID radio group yang pertama. Nih, radio group 1. Nah, radio group 2-nya ini diatur berada di bawah ini. Oke, lalu terakhir ada tombol button untuk submit. Nah, di layout 10 ini, saya mendeklarasikan beberapa variabel. Dari variabel back itu untuk kembali ke layout 6. Lalu variabel submit itu untuk uh, merujuk ke button dengan ID submit button tadi. Ketika diklik, itu akan menampilkan toast you finish the daily task. Lalu langsung akan menjalankan sebuah intent yang akan mengarahkan ke halaman beranda. Itu layout 6. Selanjutnya saya membuat hmm, variabel radio group. Ada variabel radio group 1, 2, 3, 4. Yang masing-masing merujuk ke komponen radio group dengan ID eh, per masing-masing radio groupnya. Nah, jadi per masing-masing radio group itu nanti ketika diklik eh, akan per grupnya itu
Jadi kan ada tiga radio button kan di dalam per masing-masing radio group. Jadi nanti per masing-masing itu ketika dipilih akan menampilkan toast. Toast ini you choose yang mana yang dipilih gitu. Sama juga untuk radio grup kedua, radio ketiga, dan radio grup keempat. Next ke layout 11. Nah, di layout 11 ini simple aja. Hanya tombol kembali dan header mental health tips. Tahu lah ya. Nah, terus eh, di bawahnya saya menggunakan relative layout. Nah, relative layout ini akan mm, menampilkan ini. Di dalamnya terdapat komponen list view, di mana akan menampilkan jumlah-jumlah eh, list yang ingin ditampilkan. List list-listnya dapat dari mana? Itu didapatkan dari activity layout 11. Jadi di sini saya set layout yang ingin ditampilkan adalah layout 11. Lalu di sini saya menambahkan variabel array adapter, di mana di sini kemudian terdapat variabel tips mental health yang mencakup beberapa array di dalamnya, yaitu ini. Inilah list-list yang nanti akan ditampilkan. List-list yang akan ditampilkan, lalu, oke. Lalu terdapat variabel list mental health yang mengarah ke komponen list view dengan ID mental health. Lalu terdapat array adapter, ya, array adapter untuk menampilkan list per, per itemnya. Lalu di sini ketika list per list view tersebut diklik, maka akan menampilkan toast tips bla 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 ini bukan bla 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 sih. Tips mental health ini eh, akan ditampilkan sesuai yang diklik nantinya. Lalu terdapat variabel back untuk kembali ke layout 6. Kita lanjut ke layout 12. Come on, come on. Oke, nah di sini adalah layout yang paling saya suka. Oh ya, wait, sini. Hmm. Oke, base-nya linear layout. Lalu terdapat relative layout untuk menampilkan tombol kembali, judulnya daily motivation. Lalu selanjutnya terdapat linear layout yang mengatur gimana orientasinya itu horizontal. Jadi menyusun dari kiri ke kanan. Teks di dalamnya terdapat text view menampilkan teks date atau hari. Kemudian di sebelahnya itu terdapat eh, text view untuk menampilkan bulan dan tahun. Lalu di bawahnya saya menggunakan horizontal scroll view biar bisa di scroll dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Itu di dalamnya terdapat linear layout sebagai layout induk, di mana di dalamnya terdapat per masing-masingnya terdapat linear layout lagi yang menampilkan eh, komponen text view berupa angka, yaitu 21. Next, yang kedua ini saya buat berbeda, jadi seakan-akan tanggal tersebut sedang dipilih, yaitu 22. Sini saya buat menggunakan backgroundnya itu menggunakan background 4, latar belakang putih, bordernya pink, menampilkan text view berupa tanggal 22. Nah, untuk eh, tanggal-tanggal selanjutnya di sini itu sama seperti yang tanggal 21 tadi. Sama, tinggal di copy paste. Copy, 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 copy.
sampai kita tutup lagi tag horizontal scroll view-nya. Lalu di bawahnya itu terdapat eh, teks berupa thing to remember. Lalu selanjutnya terdapat relative layout. Nah, relative layout ini dalamnya, sorry, apa ini? Relative layout ini membungkus komponen di dalamnya menggunakan background 7. Background 7, di mana pertama ada image view untuk nampilin gambar quotes di sini, icon quote di bagian atas dan satu lagi di bagian bawah. Tinggal diatur kesesuaian untuk posisinya. Lalu yang di tengah-tengah terdapat text view. Learn to be done with people, not bothered, not mad, just stop. Terakhir, ini untuk menampilkan by siapa gitu yang buat. Sini saya buat by VA. By Vanessa Angelika. Untuk activity layout 12, simple aja. Cuma untuk tombol back, di mana akan mengarahkan ke layout 6. Oke, untuk layout 13 ini kosong. Karena saya lupa. Lanjut ke layout 14. Nah, layout 14 adalah layout untuk menampilkan musik atau audio. Dan ini layout untuk base layoutnya relatif layout di sini sama seperti yang lainnya. Lalu di sini linear layout untuk menampilkan eh, ini seperti kategori gitu, per kategori atau per tema. Jadi sini bagian general membung linear layoutnya membungkus komponen di dalamnya menggunakan background satu, menampilkan teks general. Oke, sedangkan untuk linear layout selanjutnya itu menggunakan pola yang sama seperti yang di sini, sama ya, sama. Cuma yang sleep, study, dan self-love ini tidak menggunakan background. Jadi seakan-akan tiga menu tersebut sedang tidak dipilih. Next, sini saya menggunakan linear layout yang akan menyusun komponen di dalamnya secara vertikal. Yang pertama ada relative layout. Nah, relative layout ini membungkus komponen di dalamnya menggunakan background 6. Di dalamnya menampilkan image view ini, lalu di sebelahnya terdapat judul lagu yaitu Life, Sleepy Life, Sleepy Life. Lalu di bawahnya terdapat masih di sebelah image view ini menampilkan eh ini oleh siapa gitu lagu tersebut dinyanyikan. Selanjutnya, di sebelah kanan teks dua teks tadi terdapat relative layout. Nah, relative layout ini menampilkan back membungkus dengan background satu yang warna pink ini bulat. Nah, di dalamnya terdapat image view yang menampilkan icon play. Nah, polanya sama untuk yang pause. Relative layoutnya sama, cuma bedanya diatur berada di sebelah kanan relative play 1 gitu. Jadi sini dan dikasih jarak margin start sebesar 10 dp. Sedangkan image view-nya itu menampilkan icon pause. Nah, pola relatif ini satu ini. Nah, itu digunakan untuk 4 pola selanjutnya. 3 pola selanjutnya. Sama persis ya guys. Cuma dibedakan di ID, image view-nya, dan judul judul lagu dan penyanyi lagunya. Tapi sini saya nggak ubah. Nah,
Ini untuk eh, activity layout 14-nya. Activity layout 14-nya, pertama kita mengimport, jangan lupa mengimport library. Next, sini saya membuat beberapa variabel private untuk menjalankan audio tersebut. Lalu di sini saya mengset yang akan ditampilkan yaitu layout 14. Nah, di sini terdapat banyak sekali variabel ya yang mengarah atau merujuk ke masing-masing image view yang play button 1, play button 2, pause button 1, pause button 2. Oh ya, untuk yang back ini sama seperti yang lain, ketika diklik akan mengarahkan ke halaman layout 6. Nah, saya kasih penjelasan untuk button satu mungkin ya. Button satu pertama untuk play button satu. Jadi di sini terdapat kondisi jika pause. Eh, sorry. Nih, pokoknya nanti ketika play tersebut diklik akan menjalankan eh, lagu, akan menjalankan lagu tersebut atau media player tersebut akan dimulai, lalu sekaligus menjalankan toast atau menampilkan toast media start playing gitu. Sama juga, nah lalu kemudian pada media player ini nanti ketika dijalankan akan menampilkan, bukan menampilkan tapi menjalankan lagu dengan nama Finding Hope. Finding Hope ini diambil dari directory raw yang di sini yang sudah kita buat tadi. Oke. Selanjutnya ini play one false, pause one true. Nah, ketika media player tersebut selesai uh, dijalankan, itu di akhir akan menampilkan toast end. Lalu sedangkan untuk pause itu ketika diklik uh, media playernya akan berhenti atau di pause. Kemudian akan menampilkan toast music pause. Nah, pola untuk yang ini, play satu, pause satu ini dijalankan atau digunakan juga untuk bagian play 2, pas pause 2, lalu play 3, dan pause 3. Sedangkan untuk yang keempat, karena eh, yang keempat ini, yang keempat ini kan saya menggunakan online audio. Jadi online audio ini pertama saya membuat deklarasi media player sama dengan media player. Lalu untuk button play 4 ketika diklik itu akan menjalankan uh, audio audio online dari link ini. Link ini didapat dari mana? Link ini didapat dari Open Drive. Jadi pertama kita mendownload lagu tersebut berupa MP3, kemudian kita membuka website opendrive.com. Di situ jangan lupa untuk sign up atau membuat akun terlebih dahulu. Ketika sudah terverifikasi akun Anda terbuat, di situ kita bisa langsung mengupload MP3 yang sudah kita download tadi, kemudian tinggal di-convert. Tinggal di-convert, dan kita pilih bagian stream music. Oke, bagian stream music. Nah, di sini akan dicoba untuk menjalankannya, dimulai, lalu akan menampilkan toast audio started playing.
gitu ketika berhasil dijalankan. Nah, sedangkan untuk yang pause-nya itu akan menampilkan eh, ketika diklik, ketika di pause akan menampilkan toast audio pause. Sedangkan jika tidak, itu akan menampilkan toast audio not played atau tidak dimainkan. Begitu. Lanjut ke 15. Nah, di bagian layout 15 ini desainnya sama seperti yang desain laman music. Bagian ininya sama dan bagian ini sama. Oke, ini sama. Text view, image view, linear layout. Untuk bagian sini, nampilin menu general, sleep, study, and self-love. Lanjut, langsung ke sini. Jadi, pertama, induknya saya menggunakan linear layout. Jadi, akan menyusun komponen di dalamnya secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, lalu untuk induk card-nya, ini saya menggunakan relative layout yang menampilkan atau yang akan membungkus komponen di dalamnya menggunakan background 6. Background 6 itu yang terbelakang putih dan pinggirannya berwarna pinky. Di dalamnya terdapat image view. Image view yang diambil dari drawable dengan nama video 2. Lalu ada text view untuk menampilkan judul videonya. Text view di bawahnya lagi untuk menampilkan keterangan nih oleh siapa video tersebut dibuat. Nah, selanjutnya terdapat relative layout. Relative layout ini eh, membungkus image view berupa icon play dengan background satu. Nah, pola pola card ini, relatif ini, sampai sini itu berulang digunakan untuk bagian yang bawahnya juga. Hanya eh, mengganti bagian image view-nya. Untuk teks ini saya ubah juga stop being lazy dan by siapa gitu. Nah, lalu di layout 15, activity 15 ini seperti biasanya ada variabel back untuk kembali ke layout 6, lalu terdapat variabel playing yang merujuk ke image view dengan ID playing now. Itu yang mana? Itu yang ini. Jadi image view dengan ID playing now. Ketika diklik, itu akan menuju ke layout 16. Oke. Layout 16 itu yang mana? Layout 16 itu yang ini. Terakhir. Keseluruhan desain layout 15 dan layout 16 itu sama. Cuma bedanya bagian card ini cuma saya coba untuk satu card. Itu bagian relative layout ini kan tadi di sini menggunakan image view di layout 15. Nah, mana saya kasih lihat ya. Nah, di sini kan menampilkan gambar image view, sedangkan di layout 16 itu menggunakan tag video view. Jadi di sini nanti akan menjalankan video yang sudah kita import di directory raw dengan tipe MP4. Oke, yang lainnya sama, sama persis. Nah, ini adalah activity layout 16-nya. Jadi di sini pertama mendeklarasikan variabel VV video hill uh, berupa video view sama dengan 0. Lalu variabel media control sama dengan 0. Lalu di sini set content view layout yang akan dijalankan pada layout ini adalah layout 16. Kemudian di sini saya buat video hill ini merujuk pada video view. Video view dengan ID video hill.
Sini, ID-nya Video Hill. Oke. Nah, di sini jika media kontrolnya tidak ada, jadi hmm, akan men sorry, akan mengarahkan ke disk di sini ke video hill tadi, variable VV video hill. Nah, kemudian di sini itu akan mengambil resource dari kan set videonya dari directory role dengan nama video hill yang ini, hill mp4. Lalu eh, ketika video tersebut selesai dimainkan atau dijalankan akan menampilkan toast video end. Nah, sedangkan eh, jika video tersebut dijalankan akan menampilkan video playing. Kalau error akan menampilkan toast error. Terus ini untuk variabel back. Um, jadi ketika tombol back diklik, yang ini itu akan kembali ke 15. Lalu ketika tombol layout di 15 yang backnya diklik akan kembali ke bagian beranda. Gitu. Nah, kayak gini. Whole videos diklik. Nah, akan langsung jalan. Jadi di sini bisa di pause, bisa di cepat 10 detik, lambat 10 detik, bisa di pause gitu. Seperti itu. Back, back. Oke, jadi uh, saya rasa itu saja penjelasan untuk kode desain uh, Helia application yang telah saya buat. Apabila ada kata saya mohon maaf, uh, karena saya cukup ya sedikit ribet untuk menjelaskan program desain yang telah saya buat. Saya harap bisa dengan mudah dimengerti dengan desain yang ribet ini. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.